Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Baik, kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Math. Kali ini kita akan kembali membahas materi matematika kelas 12, yakni tentang kombinasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe dan mendukung channel kami. Bagi yang belum, kami persilakan untuk subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari kami. Bagi Anda yang tertarik dan suka dengan channel ini, silakan diklik tombol like-nya. Dan jika kurang suka, Anda bisa mengklik tombol dislike. Baik, terima kasih. Kita kembali ke materi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kombinasi. Kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Artinya, walaupun urutannya berbeda, tetapi ketika unsurnya sama, maka hasilnya sama. Ini berbeda dengan permutasi. Kalau permutasi kemarin, walaupun unsurnya sama, ketika susunannya berbeda, maka hasilnya berbeda. Nah, pada kombinasi, walaupun susunannya berbeda, tetapi ketika unsurnya sama, maka hasilnya sama. Baik, apakah contoh dari kombinasi itu? Yang pertama contohnya adalah pencampuran warna. Ini contoh dari kombinasi. Kenapa bisa? Oke, coba Anda bayangkan. Anda memegang sekaleng cat warna merah di sebelah kanan dan cat warna putih di sebelah kiri. Ya, saya ulang ya. Cat warna merah di tangan kanan Anda dan cat warna putih di tangan kiri Anda yang ukurannya sama. Kemudian Anda tuangkan cat warna merah ini ke cat warna putih. Kemudian diaduk. Warna apa yang terbentuk? Benar, warna merah muda atau warna pink ya. Oke. Sekarang coba Anda balik. Bayangkan cat yang warna putih yang ada di tangan Anda itu dituangkan ke dalam cat yang warna merah di tangan kanan Anda. Kemudian campur dan lihat warna apakah yang terbentuk? Benar, warna merah muda atau warna pink. Nah, Anda perhatikan di sini, walaupun susunannya berbeda, apakah yang merah dituang ke putih ataukah yang putih dituang ke merah, ternyata menghasilkan hasil yang sama, yaitu warna pink atau merah muda. Nah, inilah contoh dari kombinasi. Artinya walaupun susunan yang berbeda, tetapi ketika unsurnya sama, maka hasilnya sama. Itu ya. Baik, yang kedua apalagi contoh dari kombinasi? Yang kedua contohnya adalah soal ujian. Soal ujian ini termasuk dalam kombinasi. Kenapa bisa? Oke. Baik, coba Anda bayangkan. Anda diberikan 4 soal oleh guru Anda, ya, berikan 4 soal oleh guru Anda. Kalau Anda menjawab dari nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, dan terakhir nomor 4. Boleh tidak kalau Anda menjawab dari nomor 4 dulu, baru nomor 3, baru nomor 2, baru nomor 1? Boleh enggak? Boleh. Nah, karena 1, 2, 3, 4 sama dengan 4, 3, 2, 1 atau 3, 4, 1, 2 terserah diacak boleh ya. Maka ini termasuk dalam kasus kombinasi ya, seperti itu. Tim. Nah, semua yang bunyi tim nanti ini termasuk dalam kasus kombinasi. Tim apa saja? Tim sepak bola, tim bola voli, tim sepak takraw. Ya, yang penting bunyi tim, maka itu termasuk dalam kasus kombinasi. Kenapa bisa? Karena begini, misalnya tim sepak takraw SMA Negeri 1 Toili adalah Ali, Badu, dan Ciko. Sama nggak kalau dibilang tim sepak takraw SMA Negeri 1 Toili adalah Ciko, Badu, dan Ali? Sama, orangnya itu-itu saja. Artinya apa? Walaupun susunannya berbeda, tetapi ketika unsurnya sama,
maka dianggap hasilnya pasti sama. Demikian ya. Contoh yang lain apa? Bola-bola. Pokoknya kalau ada bola-bola berwarna, itu kombinasi. Kelereng-kelereng yang berwarna, itu kombinasi. Ya, keluarga, itu juga kombinasi. Tetapi ketika bola-bolaan, kelereng-kelerengan ini ditempeli dengan angka, maka bukan lagi kombinasi, tetapi menjadi permutasi. Benar. Baik, kombinasi R unsur dari N unsur yang disediakan itu dirumuskan ini. N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Baik, ini rumusnya ya. Oke, jadi bisa kita coba langsung kita latihan soal saja. Tentukanlah nilai C62. Ini salah satu simbolnya, masih banyak simbol yang lain ya. Cukup kita pakai yang ini saja. C62 berarti kombinasi dua unsur dari 6 unsur yang disediakan ya. Berarti ini sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 2 ya. Kita tulis dulu. Faktorial kali 2 faktorial. Ini sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 2 berapa? 4 faktorial kali 2 faktorial. Baik, ini bisa kita jabarkan. Sama dengan, jabarkan ya, berarti 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 faktorial cukup ya. Kenapa? Karena di bawah ada 4 faktorial, nanti bisa disederhanakan. 2 faktorialnya 2 kali 1. Ini boleh dicoret dalam artian sama-sama dibagi dengan 4 faktorial. Demikian ya. 2 kali 1. Oke, ada lagi yang bisa disederhanakan yang mana? Oh, 2 kali 1 boleh ya. 2 kali 1 2. Dengan ini berarti berapa? 3. Ya, berarti kita tulis dulu yang masih tersisa. Berarti 3 kali 5. Baik, 3 kali 5 berapa? 15. Oke. Demikian ya. Nomor 2. Dari 10 orang yang mendaftar karyawan di suatu perusahaan, hanya akan diterima 6 orang sebagai karyawan. Tentukanlah banyaknya cara memilih ke-6 orang itu. Pemilihan karyawan ini termasuk kasus kombinasi. Kenapa? Karena misalnya yang diterima adalah si A dan si B. Sama enggak kalau dibilang yang diterima adalah si B dan si A? Sama, maka itu masuk dalam kategori kombinasi. Nah, sekarang kita lihat. Yang mendaftar itu 10, berarti N-nya 10. Yang diterima 6, berarti R-nya 6. Sehingga banyaknya cara memilih ke-6 orang itu berarti kombinasi. Ya, kombinasi 10, 6. Kita mengambil 6 orang dari 10 yang disediakan. Berarti gimana? Berarti 10 faktorial per langsung aja 10 kurang 6, 4 ya. 4 faktorial kali 6 faktorial. Ini disederhanakan. Ya, langsung aja berarti 10, 9, 8, 7, 6 faktorial aja ya. Karena di bawah ada 6 faktorial. Ini 4 diuraikan. 3, 2, 1 kali 6 faktorial. Coba Anda perhatikan. Yang mana yang bisa disederhanakan? 6 faktorial, benar. Ada lagi yang lain? 8 bisa ya. 4 kali 2, 8. Oke, apa lagi? 3 boleh dengan 9. Oke, kemudian yang kita lakukan, kita tulis yang tersisa. Nah, jadi ditulis yang tersisa berarti ini 10 kali 3 kali 7. Nah, gitu ya. Berarti berapa itu? 210. Ya, demikian. Nomor 3. Dalam suatu ujian, seorang siswa hanya diwajibkan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Tentukanlah berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal tersebut. Baik, ini menjawab soal juga termasuk dalam kategori kombinasi. Berarti langsung aja, N-nya berapa? N-nya berarti 7, R-nya sama dengan 4. Nah,
Karena diminta menjawab 4 dari 7 soal. Langsung aja, berarti sini C 74 ya. Berarti sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 4, 3. Benar, 4 faktorial. Sama dengan kita uraikan 7, 6, 5. 4 faktorial cukup, karena di bawah ada 4 faktorial. Diuraikan 3, 2, 1. 4 faktorial. Disederhanakan ini. Yang mana lagi bisa? Oh ini, 3 kali 2 kali 1, 6. Boleh dengan ini. Berarti yang tersisa apa? Yang tersisa ini sama dengan 7 kali 5. Berapa 7 kali 5? 35. Oke, baik, benar. Nomor 4. Dalam suatu ujian, seorang siswa hanya diwajibkan menjawab 4 soal dari 7 soal. Oh, sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Baik, nomor 4. Nomor 5. Oke. Dalam suatu ujian, seorang siswa hanya diwajibkan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Tetapi soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Tentukanlah berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal tersebut. Baik, untuk memudahkan mungkin kita tulis dulu ya. Kita misalkan soalnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 soal ini, siswa diwajibkan menjawab berapa? 4. Oke, menjawab 4 soal. Tetapi soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Ya, nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Nah, sekarang siswa harus menjawab 4 soal. Dan sudah dipilihkan 2 soal, berarti butuh memilih berapa lagi? Butuh memilih berapa lagi? 2. Betul. Jadi siswa butuh memilih 2 lagi. Saya tulis ya. 2 lagi. Dari berapa pilihan? Dari yang tersisa ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ditulis dalam bentuk kombinasi berarti gimana? Berarti C 5, 2. Kan gitu ya. Berarti ini 5 faktorial per 5 kurang 2, 3. 2 faktorial. Dijabarkan 5 kali 4 kali 3 faktorial cukup ya. Sini ada 3 faktorial. 2 kali 1 sama dengan, apakah ada yang bisa disederhanakan? Baik, yang mana yang bisa disederhanakan? Oke, 3 faktorial ya. Nah, ini disederhanakan. Mana lagi? 2 kali 1, 2. Dengan ini boleh ya. Berarti sisa 2. Berarti yang tersisa berapa? 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Baik, benar ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Sebuah kontingen Olimpiade Matematika yang terdiri atas 5 siswa akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri. Baik, saya tulis dulu ya. Putranya ada 6. Putranya 6, putrinya berapa? Putri 4. Nah, berarti totalnya ada berapa ini? Totalnya berarti ada 10 ya. Oke, sip. Tentukanlah banyak cara kontingen ini dapat dibentuk jika tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan itu artinya bebas. Laki-laki atau perempuan boleh, putra atau putri yang terbentuk boleh. Yang jelas nanti yang akan diambil berapa? 5. Seperti itu ya. Nah, siswa keseluruhan ada berapa? Ada 10. Berarti kalau tidak ada pembatasan yang dimaksud adalah C. Berapa? Benar. 10, 5. Oke. Berarti ini sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 5 berapa? 5 faktorial kali 5 faktorial. Disederhanakan berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial cukup. Karena di bawah ada 5 faktorial ya. 5, 4, 3, 2, 1, 5 faktorial. Oke, ini bisa disederhanakan. Mana lagi? 3, 2, 1 boleh 6 ya dengan ini. Mana lagi? 4 boleh dengan 8 berarti 2. Mana lagi? 5 dengan ini boleh. Berapa? 2. Sekarang kita tulis yang masih tersisa. Ini berarti sama dengan 2 kali 9 kali berapa lagi? 2 ya. Oke.
dikali 7. Baik, berarti ini sama dengan 18 kali 14. Berapa itu? 32 ya. Oke, 4, 8, 12, 15. Berarti 152. Oke, baik. B. Kontingen yang terbentuk semuanya putra. Ya, kontingen yang terbentuk semuanya putra. Nah, putranya ada berapa? Putranya ada 6. Nah, dari 6 ini akan diambil berapa? Diambil 5, kan gitu. Kan yang terbentuk satu tim itu kan 5 siswa kan? Berarti di sini C putranya berapa tadi? 6. Berarti 6, 5. Sama dengan berarti 6 faktorial per 6 kurang 5, 1 faktorial, 5 faktorial. Ini diuraikan. Berarti 6 kali 5 faktorial. 1 faktorial itu 1 ya. Oke, 5 faktorial. Nah, ini boleh disederhanakan. Berarti yang tersisa berapa? 6 per 1, 6. Oke, demikian. C. Kontingen memiliki tepat 2 siswa putri. Nah, perhatikan. 2 siswa putri yang mau dibentuk berapa? 5 orang dalam satu tim. Artinya kalau diketahui 2 siswa putri berarti sisanya apa? Sisanya pasti putra. Berarti dengan kata lain di sini boleh ditambahkan 2 siswa putri dan 3 siswa putra. Pasti begitu. Walaupun tidak ditulis di soal, tapi Anda harus paham bahwa kalau 2 siswa putri sementara yang diambil 5 siswa, berarti 3 sisanya adalah putra. Demikian ya. Sehingga banyak cara membentuknya gimana? Nah, putri berarti C. Putrinya berapa? 4 ya. Berarti 4, 2. Dan itu dikali. Tuh. Kalau dan dikali ya. C putranya berapa? Putranya 6. Diambil berapa? Ambil 3. Nah, tinggal kita uraikan. Berarti ini 4 faktorial per 4 kurang 2, 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang ini dikali C63, 6 faktorial per 6 kurang 3, 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan kita uraikan saja ini. Uraikannya berarti 4, 3 kali 2 faktorial. Ini 2 kali 1. Yang ini biar saja gitu ya. Berarti 6, 5, 4, 3 faktorial. 3, 2, 1 kali 3 faktorial. Nah, sekarang kita lihat yang kira-kira bisa disederhanakan. Misalnya ini. Nah, 2 kali 1, 2 ya. Boleh dengan ini berapa? 2. Baik. 3 faktorial ini. Mana lagi? Boleh ini 3 kali 2 kali 1, 6 dengan ini. Nah, sekarang yang tersisa coba kita tulis ya ini. Yang tersisa berarti 2 kali 3. Mana lagi? Kali 5 kali 4. Baik. Berarti ini sama dengan berapa? 6, 30, 120. Baik, demikian pembahasan kita tentang kombinasi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada masukan dan saran, silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.